Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arselina Khairul Ramadan dengan NIM V1223011. Dalam video kali ini, kita akan mengulas secara mendalam peran ekonomi antara Amerika Serikat dan Iran dimulai dari latar sejarah hingga implikasinya yang luas terhadap pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, upah, serta perpindahan fasilitas manufaktur baik pada tingkat global maupun di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar sejarah dan akar konflik. Batalnya JCPOA. Pada tahun 2015, 6 kekuatan dunia termasuk Amerika Serikat menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA dengan Iran sebagai upaya meredam program nuklirnya. Kesepakatan ini mengizinkan pencabutan sanksi ekonomi seiring Iran mematuhi pembatasan fiskal dan nuklir. Namun, pada Mei 2018, pemerintah Presiden Trump menarik diri dengan alasan Iran masih mendukung kegiatan terorisme dan mengembangkan rudal balistik secara diam-diam. Kemudian, dampak penarikan Amerika Serikat. Keputusan Amerika Serikat menarik diri memicu reimposisi sanksi besar-besaran. Korporasi internasional yang sempat kembali beroperasi di Iran terpaksa mundur dan banyak kontrak energi diputus. Dampaknya terasa sebagai ketidakpastian politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya, bagaimana sanksi menyebar ke ekonomi dunia? Guncangan pada harga minyak. Iran menempati peringkat ketiga pemasok minyak mentah global pada tahun 2017. Saat produksi menurun drastis, pasokan global berkurang memicu lonjakan harga. Volatilitas ini terlihat jelas di bursa minyak. Harga Brent sempat naik 15% dalam waktu sebulan setelah sanksi diperketat. Selanjutnya ada terputusnya kanal keuangan. Sanksi sekunder mencegah bank asing melakukan transaksi dengan Iran karena takut kehilangan akses pasar Amerika Serikat. Akses Iran ke sistem pembayaran SWIFT dihentikan, sehingga dana ekspor tidak dapat ditampung dan impor bahan baku menurun tajam, menghambat operasional industri Iran. Selanjutnya, implikasi untuk pasar global. Inflasi dan biaya produksi. Kenaikan harga energi secara langsung menaikkan biaya logistik dan produksi industri berat. Misalnya, biaya transportasi kontainer di pelabuhan utama dunia naik rata-rata 12%, sehingga harga barang konsumen baru menyesuaikan naik hingga 5%. Kemudian dampak pada ketenaga kerjaan. Di Amerika Serikat dan Eropa, industri energi dan kilang menunda proyek baru. Sebuah laporan industri menyebutkan setidaknya 8.000 pekerja di sektor minyak dan gas dibekukan atau di-PHK pada tahun pertama sanksi. Kemudian, gelombang relokasi industri. Perusahaan padat energi mulai mempertimbangkan relokasi ke negara dengan biaya lebih rendah dan stabil seperti Vietnam, Thailand, dan Meksiko. Hal ini dilakukan untuk mengamankan margin keuntungan dan menghindari resiko volatilitas harga minyak mentah. Selanjutnya, respon dan kondisi di Indonesia. Kenaikan biaya impor energi. Indonesia mengimpor sekitar 30% kebutuhan minyak mentahnya. Saat harga Brent naik dari 17 USS ke 85 USS per barrel, nilai impor BBM melonjak hingga 50 triliun per tahun, menekankan APBN dan memaksa pemerintah menaikkan harga jual eceran BBM bersubsidi. Kemudian, tekanan pada nilai tukar. Investor global beralih ke aset aman seperti obligasi Amerika Serikat, sehingga arus modal masuk ke Indonesia menurun. Rupiah melemah ke kisaran 15.400 per USD, memicu inflasi impor pada sektor barang modal dan bahan baku industri. Kemudian, PHK di sektor terkait energi. Beberapa pabrik petrokimia menunda ekspansi pabrik atau menutup unit lama. Sebanyak 1.200 pekerja menerima pesangon, sementara rekrutmen mahasiswa teknik dan kimia di universitas menurun akibat prospek kerja yang tidak menentu. Kemudian, peluang investasi baru. Sebaliknya, investor mencari alternatif di sektor manufaktur elektronik, fashion, dan agroindustri di Indonesia.
pemerintah merespon dengan menambah 5 kawasan ekonomi khusus baru di Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi untuk menarik FDI dan membuka lapangan kerja hingga 120 posisi baru. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan. Memperluas energi hijau. Percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi dapat mengurangi impor BBM hingga 15% dalam 5 tahun ke depan. Insentif fiskal bagi proyek energi terbarukan dan kemudahan perizinan dibutuhkan. Kemudian, perkuat jaringan pengaman sosial. Perluasan program kartu prakerja dan tunjangan BPJS ketenagakerjaan harus diiringi pelatihan keterampilan baru, terutama di sektor digital untuk memfasilitasi transisi pekerja terdampak ke industri yang lebih tahan guncangan. Kemudian diversifikasi FDI, promosi investasi di sektor teknologi tinggi, manufakturingan, dan agroindustri di kawasan hinterland Indonesia perlu ditingkatkan, termasuk penyederhanaan proses perizinan dan pengurangan birokrasi. Kemudian peran diplomasi multilateral. Indonesia sebagai anggota G20 dapat mendorong dialog konstruktif antara Amerika Serikat dan Iran serta memfasilitasi kerjasama regional melalui ASEAN untuk mengurangi ketegangan geopolitik. Kesimpulannya, perang ekonomi antara Amerika Serikat dan Iran yang dimulai dengan penarikan Amerika Serikat dari JCPOA dan pemberlakuan sanksi berat menyebabkan gangguan pasokan minyak global, kenaikan harga energi, inflasi, serta penurunan investasi dan lapangan kerja di sektor energi di berbagai negara. Di Indonesia, hal ini menekankan nilai tukar rupiah, menaikkan biaya impor energi, dan memicu PHK di industri terkait. Namun, pemerintah merespon dengan membuka kawasan ekonomi khusus untuk menarik investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. Konflik ini berdampak luas secara global dan nasional, menuntut solusi diplomatik agar stabilitas ekonomi terjaga. Demikian ulasan tentang peran ekonomi Amerika Serikat dan Iran dan bagaimana imbasnya terasa di panggung ekonomi global hingga ke tanah air. Dengan pemahaman ini, kita dapat merumuskan strategi adaptasi dan kebijakan yang tepat. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.